kami mempersiapkan itu dari berapa gerakan daerah ya, ada 7 atau ada 8. Itu kami latihan selama 7 hari full. Di situ kita keringetan, capek-capean lah, banting tulang. Tapi di situ seiring berjalan waktu diubah lagi gerakannya. Ikut latihan tari eh, yang pada dasarnya kan saya nggak ada basic sama sekali kan buat nari itu, seperti yang dibilang sama saudara kita juga itu. Tapi kayak ya udah paksain aja gitu. Selama kita mau untuk berproses kan pasti ada jalan untuk kita bisa gitu. Itu ya 10 hari itu yang saya rasakan itu sangat singkat. Kenapa saya bilang seperti itu? Setiap hari ada revisian, setiap hari ada revisian, dan H-1 pas GR itu masih ada revisian. Saya bilang ini wow keren. Acara yang kelasnya internasional pas GR sudah masih ada revisian. Luar biasa, dan kita dituntut harus bisa, mau nggak mau harus bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamic berkarakter dan cerdas. Pada kesempatan kali ini masih bareng aku, Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Untuk teman-teman yang baru banget nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kaum Podcast dan klik tanda lonceng yang ada di bawah. Oke teman-teman, pada siang hari ini Pia sudah bareng dengan narasumber kita. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber dari Sasendra Umat. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Sasendra itu apa, mungkin bisa nonton video sebelumnya tentang Sasendra Umat gitu. Oke, kita sapa dulu nih narasumber kita. Selamat siang. Siang, Mbak. Oke, selamat siang juga. Selamat datang kembali saya ucapkan buat teman-teman Sasendra bisa hadir kembali di Kaum Podcast IBC, dan juga senang sekali saya terutama dan teman-teman tim produksi gitu bisa menghadirkan dan bisa sharing-sharing juga terkait tentang kemahasiswaan lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kita bakal ngebahas apa sih kali ini? Jadi kita bakal ngebahas tentang Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Surakarta kemarin. Jadi kita juga kemarin yang dari kampus Umat juga selama sepekan kita sudah libur gitu ya. Dan dari teman-teman Sasendra sendiri, kita dengar-dengar kemarin juga sudah tampil di acara yang ada di Muktamar Muhammadiyah gitu. Ya. Benar nggak? Benar. Oke, mungkin dari Mas Azhar ya? Ya, Mas Azhar mungkin bisa ceritakan nggak sedikit persiapan, kira-kira berapa lama sih persiapan yang dibutuhkan selama yang akan tampil di acara Muktamar sendiri gitu? Oke, baik, dari sebelumnya selamat siang Mbak Pia, terima kasih atas undangannya. Baik, terkait persiapan Hari Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 kemarin kami mempersiapkan sekitar 4 bulan. Kita mulai mempersiapkan Hari Muktamar itu dari bulan Januari, Intinya awal masuk kuliah, Pak. Awal masuk kuliah sekitar Agustus. Agustus ya? Ya, Agustus. Kita mulai mempersiapkan tari itu dari bulan Agustus. Nah, di situ pertama kita dikasih surat lah sama Pak Rektor untuk memberikan kita dan mempercayai kita untuk mengisi tari muktamar itu. Sebenarnya tari muktamar itu dia diisi oleh anak-anak UKM lah. Ada dari anak UKM Teater Sasendra, ada anak teman-teman musik dan lain sebagainya. Tapi memang kemarin teman-teman musik ada yang berkendala, ada yang mau, ada yang enggak gitu kan. Lebih mementingkan kuliah sebagian karena memang tujuan kita kan kuliah ke sini. Nah, jadinya sebagian teman-teman musik mengundurkan diri. Nah, jadinya yang ikut itu di situ anak Sasendra, teman-teman musik sama anak Visipol. Di situ awal mempersiapkannya emang enggak gampang sih. Karena dari awal itu kami mempersiapkan itu dari berapa gerakan daerah ya, ada 7 atau ada 8. Itu kami latihan selama 7 hari full. Di situ kita keringetan, capek-capean lah, banting tulang.
Tapi di situ seiring berjalan waktu diubah lagi gerakannya, karena memang panitia banyak perubahan gerakan gitu. Jadinya kami juga capek dan bingung memang, karena memang bukan basic kita gitu tari kan. Tapi yang mau nggak mau karena memang kita udah terima, ya kita harus proses gitu. Itu sih yang kami lakuin selama 4 bulan itu. Kurang lebih 4 Ya. bulan gitu. Itu dah kami mempersiapkan tari muktamar itu selama 4 bulan. Dan mohon maaf sebelumnya, dari umat sendiri kira-kira berapa nih jumlahnya? Yang semuanya? Oh, kalau dari umat semuanya kami ada 13. 13. Itu dari UKM. Ya, dari UKM, dari Prodi Psipol. 13 orang. Fakultas maksud saya. Iya. Itu cowok semua atau? Iya, cowok semua. Oh, cowok semua. Dan yang berangkat ke Solo kemarin itu ada 15, 2 15 sama orang. pembina. Hmm. Itu sih. Oke, itu tadi ya terkait persiapan yang dilakukan selama sebelum tampil di acara muktamar gitu. Kemudian kira-kira selain perubahan teknik tarinya gitu, cara tarinya gimana? Kira-kira kesulitan atau kendala apa yang dialami selama persiapan itu? Kalau saya pribadi Mbak, ada tempat saya kesulitan lah, karena memang kan saya juga bukan basic Basic tari gitu. gitu. Karena memang gerakan-gerakan yang diadakan untuk tari itu agak ribet sih Mbak. Itu sih yang saya rasakan sendiri. Pertama kami di sini kuliah, Iya. pikirin tugas, lagi hafal-hafalin gerakan tari itu kan ribet gitu. Jadinya sulit lah kalau kami pikir-pikir, tidak mudah untuk nari gitu. Tapi yang memotivasi Mas Azhar sendiri untuk tetap nih untuk bergabung di tim tari yang bakal diadakan di muktamar gitu. Apa? Kalau yang memotivasi saya diri saya sendiri sih emang saya niatnya cuma mau mencari pengalaman saja lah. Karena memang hidup tanpa pengalaman juga kita nggak bisa apa-apa nantinya gitu. Benar. Siapa kira nih Mas Azhar atau Bang Azhar sendiri ini udah tampil di depan Pak Jokowi ya? Hai, Oke, nanti masalah Pak Jokowi atau presiden kita nanti kita bahas belakangan ya. Sekarang kita bahas dulu nih muktamarnya seperti apa kira-kira gitu. Oke, mungkin dari yang di tengah nih Piki ya. Piki. Kita bakal tanya-tanya Piki, sama sih pertanyaannya sama tadi Bang Azhar nih. Kira-kira kendala yang dialami secara personalnya Piki apa sih selama persiapan itu? Kalau masalah kendala Mbak, banyak banget sih. Pertama juga awal kita proses di bulan Agustus itu di sana tuh lagi dekat-dekatnya mau UTS, terus kuliahnya juga gitu, tugas dari dosen-dosen gitu. Terus juga kebetulan di Sasentra juga waktu bulan Agustus itu kan ada miladnya kan, Iya. ada milad teater Sasentra sama ada proses pendidikan dasar teater Sasentra gitu. Jadi kayak ketika ada surat dari Pak Rektor itu buat teman-teman UKM Teater Sasentra untuk jadi penari, sebenarnya saya juga bingung gitu. Soalnya yang pertama di sisi lain saya harus persiapan diksas, persiapan milad gitu. Di sisi lain saya harus persiapan tari itu juga. Tapi sempat sih pengen nggak usah ikut tari dah gitu. Yang penting program Sasentranya saya jalanin aja gitu. Tarinya mungkin adalah mungkin tahun depan atau gimana gitu. Tapi ketika dikasih tahu sama teman-teman yang ikut nari bahwa ini tarinya selama 4 tahun sekali kalau nggak salah, ya, 4 tahun sekali ini muktamar ini. Jadi kayak ya udah kita coba aja gitu. Ya, sering berjalannya waktu ikut latihan tari. Yang pada dasarnya kan saya nggak ada basic sama sekali kan buat nari itu seperti yang dibilang sama saudara kita juga itu. Tapi kayak ya udah paksain aja gitu. Selama kita mau untuk berproses kan pasti ada jalan untuk kita bisa gitu. Setelah itu selama proses tari muktamar ini yang paling sulit itu membagi waktu aja sih. Iya, manajemennya. Seperti yang saya bilang tadi, dari kuliahnya, dari proses juga di Sasentranya, terus tarinya juga gitu.
jadi sulit sekali gitu. Sempat juga sampai mau dipecat sama penarinya, apa namanya, pelatih tari gitu, gara-gara nggak pernah ikut latihan Telat segala terus macam gitu. ya. Tapi kayak masa teman-teman yang lain bisa terus saya enggak gitu. Ya kalau dari saya sih itu aja sih. Dan itu yang memotivasi Vicky Motivasi gitu. untuk masa saya nggak bisa gitu. Oke, benar. Dan apa ya? Untuk manajemen waktunya tuh pasti sulit banget gitu. Sulit Secara banget, kan iya. untuk persiapan latihan tarinya tuh 7 kali ya, tetap sekali sehari. Selama sepekan tuh tetap setiap hari. Ah, Belum lagi kuliah, belum UTS, belum kegiatan sasentra gitu. Dan itu sangat tertekan sekali Mbak. Di satu sisi kita takut nih sama kuliahnya kita kan, apalagi ada dosen-dosen yang mengancam apa segala macam. Tapi kita udah konsul sama WR3-nya, nggak apa-apa gitu, nanti kita Nilainya Nah, aman. itu yang membuat saya ya sudah semangat aja berprosesnya dulu gitu. Gak apa-apa Piki, pasti nilainya paling tinggi nanti di kelas. Siapa tahu. Ini WR3 loh gitu, udah di lobby. Oke, dari Bang Akbar. Halo Bang Akbar. Halo Mbak Pi. Oke, Bang Akbar sendiri sama deh pertanyaannya. Kita bahas kesulitan atau kendalanya aja dulu ya selama proses untuk persiapan yang di Muktamar kemarin. Kira-kira apa? Kalau dari saya kendalanya lebih ke spesifik bagaimana cara memanajemen diri. Yang pertama itu basic sebagai kendala utama kami, apalagi untuk diri saya sendiri. Kami sudah berproses itu selama berbulan-bulan, dan setiap bulan itu gerakannya diubah-ubah. Awalnya ada udah fix, kita sudah hafal dan itu sudah match. Ketika masuk bulan berikutnya itu ada perubahan Perubahan lagi. dan terus menerus selama kita latihan di Mataram, di kampus kita. Nah, ketika kita di ending itu mau berangkat ke Solo, kita seminggu full itu sudah latihan dari tating, dari dari opening sampai ending gitu. Tetapi setelah kami sampai di Solo, di Surakarta sana, itu pure semua diganti. Diganti lagi. Wow. Semua diubah dari nol, dan kami merasa sampai sana kami bahasa Indonesianya nganga gitu. Seperti orang nggak tahu apa-apa. Iya, ngangong-ngangong gitu kesana Belum kan. melihat orang-orang itu, orang-orang ini kok beda gerakannya sama kita gitu. Tapi kayak ya udah gitu. Jadi selama 4 bulan ini kita sempat ngapain sih gitu? down di situ. Tapi ada pelatih yang Kecewa semangatin. sih. tapi berjalannya waktu dan terus menerus ya kita sudah menerima konsekuensi, kita sudah mengiyakan dan kita harus terima dengan resiko apapun itu. Kita harus bisa, dan bisa sampai kami itu punya jargon di Jawa itu iso raiso iso gitu. Oh, iso. Iya. Bisa tidak bisa harus bisa gitu. Iya. Dan saya kira teman-teman dari klaster yang lain gitu, di daerah yang lain, saya kira mereka adalah basicnya penari, Tapi tetapi sama. gitu. Malah yang kami yang merasa diri kurang apa-apa, malah kami yang cepat hafal, itu yang membangkitkan emosional kami, bagaimana terus bisa memotivasi diri. Itu kalau dari saya kendalanya. Kalau masalah yang hadir itu ya namanya juga kita kan sebagai mahasiswa yang notabene-nya tidak belajar tentang tari, dan banyak dari prodi-prodi yang lain yang tidak menjurus ke tari. Masalah yang timbul ya badan pegel, capek gitu. Karena Pasti. Karena ini adalah tarian kolosal gitu, bukan tarian yang biasa kontemporer dan segala macam. Kalau kolosal kan bentuk fisik dan tubuh itu kan diutamakan. Ketika gerakannya harus tidak lembek tapi harus harus tegas. Ketika setiap perpindahannya. Itu ada tarian daerah nggak?
Ada. Itu berapa daerah? Jadi apa namanya, tarian kolosal untuk Muktamar kemarin itu adalah tarian Raditya Dika ya, Raditya Dika mencerahkan semesta. Itu Raditya Dika mencerahkan semesta. Raditya Dika mana? Yang komedi, stand up komedi. kalau saya dengar, yang saya apa namanya baca, itu adalah suatu perjalanannya Muhammadiyah di Indonesia dari Pulau Jawa dan menyebar ke semua daerah di Indonesia. Jadi dia menceritakan perjalanan Muhammadiyah untuk menyebarkan syiarnya itu di Indonesia. Lalu digunakanlah tarian-tarian itu. Ada dari Jogja, Iya. dari Makassar, ada UMKT, Papua, Mataram, Semuanya ada. Samarinda. Dan ada juga bala bantuan dari teman-teman isi Surakarta. Itu yang dari tarian bedayanya. Kalau kami kan tarian klaster gitu. Itu. Untuk kesulitan ya enggak terlalu banget sulit gitu, tetapi ya itu Cukup sulit, tapi ya lumayan lah. lumayan. Tapi terbayar kan capeknya Ya selama terbayar. penampilan di sana. Nah, tadi kan sempat cerita tadi singgung sedikit mengenai pasca sudah berangkat ke Solo nih, tiba-tiba nyampe sana tariannya diubah gitu. Itu berapa hari latihan di sana untuk tampil di Muktamar langsung? Kalau di sana kita latihannya setelah sampai ke Solo itu 10 hari. 10 hari terus langsung hari H tampil. Iya, jadinya 11 hari. Itu ya 10 hari itu yang saya rasakan itu sangat singkat. Kenapa saya bilang seperti itu? Setiap hari ada revisian, setiap hari ada revisian, dan H-1 pas GR itu masih ada revisian. Saya bilang ini wow, keren. Acara yang kelasnya internasional, pas GR sudah masih ada revisian. Luar biasa, dan kita dituntut harus bisa, mau nggak mau harus bisa. Tapi semuanya terkendali. Aman terkendali. Nah, saya dengar-dengar kemarin Pak Jokowi atau Presiden kita juga sempat hadir di sana. Wih, tepuk tangan sekali lagi untuk khususnya untuk teman-teman yang ada di depan. Teman-teman juga patut diapresiasi dan udah membanggakan nama umat lah secara lebih luasnya gitu. Nah, kira-kira dari Mas Azhar sendiri deh, ulang deh, kita muter lagi ya biar adil. Jadi dari Mas Azhar sendiri udah tampil di orang nomor 1 di Indonesia, kira-kira perasaannya gimana? Sempat pernah salaman atau Pak Jokowi gitu? Kalau masalah itu sih Mbak, siapa namanya? Iya. Mbak Pia. Oke. Kalau masalah ditonton sama Pak Jokowi langsung sih, kalau saya pribadi bangga. Iyalah. Bangga karena Iya, memang harus bangga. itu memang bisa dibilang pentas terbesar saya pribadi gitu. Sebelumnya kan biasanya pentas di kampus ditonton sama R3, Iya. Pak Amir. Tapi nyampe situ ditonton sama Jokowi ya bangga lah. Bangga, harus Ada bangga. rasa gembira, senang. Itu pun bukan Pak Jokowi doang sih yang saya banggakan, tapi penontonnya juga yang banyak gitu. 3.000-an. Itu yang saya 23.000. 23.000 ya. 23.000. Itu yang membuat diri saya juga bangga gitu. Nah, itu salah satu menurut saya kemarin pas latihan segala macam itu menurut saya itu harus patut saya membuat sebagai semangat saya untuk latihan gitu. Walaupun memang pas latihan itu sakit bener. Sumpah, ada kita latihan hujan-hujanan. Tapi karena kita mengingat Pak Jokowi akan tonton kita, kalau saya pribadi semangat saya di situ. Sanggup saya hujan-hujanan walaupun memang pakai jas hujan. Tapi nggak sempat ngedrop juga kan? Enggak. Super. Itu ya untuk perasaannya ketika tampil di depan Pak Presiden Joko Widodo. So kala-kala kita lagi kayak pemain bola ditonton para supporter tuh. Kan di stadion. Ibaratnya kayak tonton Ronaldo gitu. Mbak tahu ya, Mbak tahu Ronaldo. Aku tahu.
Oke, terus dari Piki sendiri deh, perasaannya gimana nih kemarin? Kalau saya sendiri sih Heeh. sama sih kayak Sama ya, dibilang senang Abang. banget Rasa pasti. bangga, senang banget. Langsung telepon ibu nggak? Bu, aku tampil di Pak Jokowi, depan Pak Jokowi gitu. Sebenarnya sih di Sasentra kan kita tampil itu maksudnya kayak pentas-pentas gitu kan di kampus gitu, Itu udah ditonton sama biasa. teman-teman sekitar kampus doang kan. Tapi waktu di Stadion Manahan Solo itu kayak ini emang pentas terbesar saya sih. Mimpi apa enggak Bangga sih sekali gitu. gitu. Heeh. Berterima kasih juga sama diri sendiri yang apa namanya yang kuat ikut proses gitu kan, walaupun sempat pernah pingsan waktu latihan. Oh, sempat drop Sempat juga. pernah pingsan pas waktu latihan itu waktu latihan di auditoriumnya Universitas WMS. Solo ya. WMS. Oh, WMS ya. Itu drop banget itu Mbak di sana. Jadi ya Sampai dibawa ke ambulan ya. bawa pakai ambulan gitu. Itu Syukur balik-balik gak nama doang. enggak sih. Untung Tuhan masih baik juga. Iya, Iya. harus banget. Karena kan itu kan kabar gembira juga buat orang rumah, keluarga gitu kan. Itu pas tampil itu ngerasa kayak ini beneran gak sih gitu ditonton sama orang banyak gitu kan, terus Pak Jokowinya juga kita bisa lihat gitu kan ya, sama apa ya, bangga sih, bangga aja gitu. Kita bisa lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi sampai geleng-geleng nggak? Nah itu Menikmati. kurang tahu Pak. Soalnya kita di Tangan, saya tengah-tengah lapangan soalnya. Beliau tepuk tangan sih yang saya lihat. Hebat sih, keren. Itu kemarin ngabarin langsung keluarga nggak? Ngabarin sih. Kemana-mana kan kita juga Iya. harus selalu ngabarin orang tua. Keluarga bilang apa pas? Bu, saya udah tampil depan Pak Jokowi. Gitu. Enggak sih, keluarga juga ya hati-hati aja. Itu ya. Oke, dari Bang Azhar Bang Akbar Azhar. Ya. Bang Akbar, oke, sorry Bang Akbar. Bang Akbar sendiri nih tadi perasaannya gitu, gimana pengalamannya kan udah tampil di depan Pak Presiden Jokowi gitu. Dari teman-teman sendiri pasti bangga, apalagi Bang Akbar juga pasti itu. Kira-kira gimana nih tanggapannya? Itu tanggapan saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Teater Sasentra. Selama saya berproses di Teater Sasentra ini adalah hadiah daripada manifestasi dari proses saya di Sasentra. Dan saya sendiri ditunjuk untuk mendelegasikan Teater Sasentra, salah satunya gitu untuk mengikuti muktamar. Dan apa namanya, ketika berjalannya acara gitu, gimana ya, pressure dari penonton, euforia, semua itu dia ada di sana. Apa namanya, ada suatu kayak semacam energi, suatu macam kayak energi yang membuat kita itu kayak berjalan terus menerus gitu. Bayangkan energi yang dikasih itu 23.000 penonton plus Pak Jokowi gitu, dan serta jajarannya. Sama kayak teman-teman, siapa sih yang nggak bangga gitu, Bener. siapa yang nggak patut bahagia gitu. Sampai kami pun punya akses untuk ke stadion itu, keluar masuk tuh gampang. Tidak ada apa namanya protokol yang harus kita lewati. Kita kayak orang VIP, mau salaman ke presiden saja tidak ada batasan, tidak ada apa namanya kayak orang lain kayak apa namanya yang mengikuti itu butuh protokol yang mereka lewati. Kita tinggal contoh kecilnya, saya mau minum kita dibawakan, Wow. apalagi Itu ya? mau makan ya. Iya. Semua fasilitas itu luar biasa sih. Dan itu suatu kebanggaan bagi saya ditonton langsung oleh Pak Jokowi, itu di stadion saja, belum yang live, se-Indonesia yang live. Itu sangat bangga. Itu ya tadi terkait pengalamannya, perasaannya gimana terhadap penampilan yang telah ditampilkan di Muktamar kemarin. Nah, kira-kira kita bahas apa lagi ya? Kemarin pas untuk perwakilan yang dari Muhammadiyah sendiri yang 13 orang itu memang dari maksudnya benefit atau
pesangonnya emang dari kampus atau gimana? Atau emang dikasih dari Pak Jokowi nih buat Muhammadiyah gitu? Ya kali Pak Jokowi masuk. Siapa tahu nih Muhammadiyah Mataram nih segini gitu. Berapa orang gitu? Kalau dari saya sih, karena saya juga menjadi leader teman-teman di Sasentra. Tarik Muktamar, bukan Iya. di Sasentra saja. Tapi Oh, di dari sini, Tari Muktamar sendiri. Tari Muktamar ini kami juga dikasih uang saku oleh kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya cukuplah bagi kami, lumayan cukup bagi kami untuk menjalani hidup di Surakarta. Iya. Gak tahu sih teman-teman. Kasih digit awal dong, digit awalnya berapa? Ini teman-teman pasti penasaran nih. Ya seperti cukup lah. Cukup bagi kami. Nah, itu jadi privasi kami ya. Mohon maaf teman-teman netizen. Oke, itu tadi ada, jadi perjalanan dari awal sampai pulang itu udah ada semua, nggak kita dari personil sendiri, personal. Paling kalau uang pribadi kita untuk jajanan pribadi lah, kayak snack beli di Alfa. Ah, ya. Itu ya tadi. Terus pas pulang-pulang mungkin dari pihak kampus sendiri ada ini enggak sih kayak ngadain acara 7 hari 7 malam gitu buat ya dari Bang Azhar sendiri nih pas pulang mungkin ada kayak penyambutan atas suksesnya acara di Muktamar gitu. Kalau penyambutan nggak ada sih. Memang kan gimana ya? Saya juga bingung gitu. Kalau memang apresiasi ada sih dari kampus, tetap ada. Dia memberikan kami apresiasi yang memang itu udah apa ya? Hal wajar lah yang Iya. harus dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram. Udah ada sih yang seperti itu, tapi untuk buat acara penyambutan segala macam nggak Ya kan ada. siapa tahu. Paling kita disambut sama bis doang di depan gitu. Siapa tahu nih orang Muhammadiyah udah tampil depan Pak Jokowi harus sambut nih gelar karpet merah gitu siapa tahu. Tidak seperti itu juga. Oke, itu tadi ya terkait cerita di balik suksesnya acara Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Surakarta. Oke, ngomong-ngomong di Surakarta nih kemarin dari teman-teman sendiri nih kira-kira emang ada yang pernah ke sana sebelumnya apa gimana? Tumben saya. Tumben. Baru pertama. Iya, kami pertama kali ke sana. Oke. Terus ceritanya kemarin udah kemana aja nih selama di sana? Keraton ya? Keraton, Colomadu, Madu, Prambanan. Prambanan Jogja ya. Iya. Beda, itu di Surakarta maksudnya tadi. Oh, di Surakarta. Ya, Paling di sama Surakarta pasar. itu- Pasar apa? Pasar Klewer. Pasar apa tuh? Klewer tempat apa? Tempat jual beli lah. Pasar kan. Ya kan pasar. Jual beli baju kayak Ya, asas jual lah. jual beli. Takutnya nanti jual beli tit gitu. Oke, itu cerita-cerita mungkin dari Bang Azhar, Piki, Bang Akbar mungkin bisa diceritain dong pengalaman-pengalamannya jalan-jalan lah kira-kira udah nyamperin apa aja gitu. Mungkin satu-satu deh lagi. Siapa dulu nih? Apa sih namanya? Dari sini aja Tempat kebalik tadi? dulu sekarang. Oke, Bang Akbar. Oke, silakan Bang Akbar. Kalau selama di Solo gitu atau selama di Jawa? Jawa sudah. Oh iya. Kalau di Surakarta itu kan di jalan-jalan di mana ya? Seputaran Pesma tempat kami tinggal di pesantren mahasiswanya ya. Iya sih. Terus di sana paling kita beli kayak makanan khas sana gitu. Ketika malam kalau libur latihan kita jalan-jalan sama Mbak kita sama Mas Imam selaku pelatih dan selaku pembina kami di sana. Terus apa ya? Kalau di Jogja kita nginep di UAD. Terus kayak satu malam itu di Malioboro lah. Itu aja sih. Harapan kami tuh sampai sebenarnya itu sampai Jawa Barat ke Bandung jalan-jalan nih, tapi mau berangkat itu gempa Cianjur gitu. Oh, Jadi iya. kami nggak mau melanjutkan, lebih baik pulang gitu ya. Berapa hari emang selama di sana tuh? Dari awal datang sampai pulang tuh berapa hari? Dari tanggal 7 ya sampai tanggal 23. Oh. Lumayan lah 1 bulan kurang sedikit.
banget. Iya sih. Ya. Namanya dipulin aja ya kemarin. Sampai kami itu buat apa namanya, buat lucu-lucuan. Kamu tahu nggak jalan pulang? Kamu nanya gitu. Ya begitu ya. Ya, seperti itulah. Sampai apa ya, terutama lidah dan perut kami sudah apa terbiasa makan manis gitu ya selama di Jawa. Manis banget. Coba kalau bisa bahasa Jawa tuh apa ya? Misalkan kan udah lama tuh di daerah Jawa, bisa nggak bahasa Jawa? Orang Jawa dalam gitu. Si Tete Apa artinya? sedikit-sedikit. Bukan, oh ya si Dete. Se Kalau se kan sebentar, Iya. bentar gitu, se gitu. Kalau lama-lama se. Se gitu ya. Oke, dari Piki sendiri, selama di sana tuh ngapain aja? Sama ya? Ya, selama di sana sih sama sih. Kan kita satu Nggak pernah pisah. enggak pernah. Mungkin dapat kenalan cewek gitu di sana? Wow. Oh. Ya kan siapa tahu. Kalau dapat kenalan cewek sih semua teman-teman juga pasti kenalan sama klaster lain kan. Ada yang ini nggak? Club match di sana? Jelas. Ada nggak? Ada nggak? Nggak tahu. ada lah otomatis Next di part kiri 2. kan. Oke, silakan Piki. Pengalamannya sih senang terus Oke. bisa keliling walaupun hanya dekat-dekat Pesma UMS aja tapi kayak bisa lihat apa namanya museum-museum apa sih namanya museum itu keraton sama apa lagi satu itu Iya, Colomandu museum semua semua. ya ya lihat-lihat sejarah-sejarahnya keraton Colomandu itu aja sih di seputar Solo gitu. Paling di Jogja juga kemarin cuman Museum Muhammadiyah ya. oh iya kebetulan kita juga masuk museum Muhammadiyah di UAD ya, itu aja sih sama jalan-jalan biasa aja gitu. Oke, selama di Jogja, aku mau tanya, hal yang istimewa di Jogja yang kamu temuin di sana apa? Jogja, Daerah istimewa Yogyakarta. kata Daerahnya itu yang istimewanya kebetulan yang kita Apa tuh? kalau apa ya paling sih pas ke Malioboro itu aja maksudnya yang istimewa menurut saya itu di sana aja gitu soalnya cuman ke Malioboro aja kemarin makan gudeg. enggak sih Kasihan. Oke, dari Bang Azhar sendiri nih kira-kira ceritanya gimana? Ada hal lucu atau apa mungkin? Kalau hal lucu banyak. Apa tuh? Aida, Aida. saya keliling di Solo itu cuman ke Alfamart doang. Ngapain? Sama Jumatan di masjidnya UMS. Oh, Jumatan. Ya, Bener Jumatan. bener lah. Tapi di situ saya kaget. Kenapa? Jumatannya cepet banget. Set. Ya azan juga apa ya di situ kayak ada yang azan duluan, ada yang enggak gitu. Nah itu yang saya bingungin di situ. Nah kalau pengalaman saya di Solo itu jalan-jalan sama aja sama teman-teman karena kan bareng-bareng ke mall, Hai. ke Colomadu, Keraton. Kalau di Jogja kan cuman ke Malioboro sama Prambanan doang. Makan fotoan atau belajar. Kalau ke mall itu saya masuk ke Miniso aja beli parfum. Sama beli es krim. juga Itu aja sih. Oke. Sedikit Apalagi ya? tapi mengesankan. Ngomongin soal cerita-cerita tadi di Pulau Jawa ya. Kira-kira fasilitas selama di sana apa aja yang udah didapat ini? Siapa yang mau jawab? Fasilitas yang kita dikasih ini Bahasa luar biasa. Iya. Tempat tidur itu. Ya alhamdulillah kelasnya ya di atas rata-rata lah. Bintang 5. Oh iya. Kayak gimana ya? Ketika kami berada di Solo pure gitu kita kayak di apa namanya diberikan space fasilitas full ke talent ini. Kita tidak berbaur sama orang lain. Ketika latihannya saja itu beberapa jarak nggak sampai 1 kilo 500 meter kita difasilitasi bis gitu untuk bareng-bareng pulang balik. Terus ketika ini yang lebih berkesan bagi saya itu
kotak jajannya itu ada label muktamarnya ya, nggak seperti jajan-jajan kotak biasa. Selamat menikmati gitu. Iya, muktamar apa namanya, kertas coklat gitu. Luar biasa. Terus ketika kita mau pergi jalan-jalan, ketika rehat istirahat itu kita difasilitasi mobil gitu ya, mobilnya lumayan sih, bagus. Pajero. Iya, Wow. serius gitu, karena talent gitu. Talent. Sedikit pun kita batuk pilek itu sensitif sekali, cepat sekali apa namanya, Untuk pelayanannya. untuk pelayanannya itu enak gitu. Sampai ini mohon maaf ini kan, sampai teman-teman ini makan gitu bosen makan. Iya, Tumben bosen makan. bosan makan itu. Tumben bosan makan. Bosen makan. Maksudnya belum waktunya makan sudah dikasih Udah makan. disuguhin gitu. Ya Allah, Gitu rasanya ya orang kaya gitu. Hidup orang kaya tuh gitu. Ya, terus apa namanya? Kita diatur makanannya tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, ya pas-pasan. Jadi selama di sana tuh nggak pernah mikirin besok makan apa ya, Iya. besok harus kemana ya, besok ada uang nggak ya gitu. Aman, terjamin banget gitu. Iya, sampai kami, ya yang saya bilang tadi itu, kami nggak pengen balik gitu, sampai jargon kami kita buat masih nggak ingat jalan pulang gitu. Gitu. Jangankan seperti itu, waktu tidur saja kita diatur jam 10 malam maksimal harus tidur, subuh bangun, sampai sedetail itu kami dipersiapkan. Iya. Terus apa namanya, pas di stadion gitu ya, pas di stadion kami berangkat, itu acaranya jam 9. Kita tuh jam 1 itu udah berangkat ke stadion, dipakai kan apa nih, kereta kelinci, Odong-odong. kudanya talent itu. Itu sampai orang-orang tuh minggir gitu. Awas, talent lewat gitu. Udah ada space spesial gitu buat talent. Ya, terus ya kita juga patut berterima kasih ini kan kepada Mas Andika sama Mbak Wida selaku mentor kami, selaku pelatih tari kami selama perhelatan Muktamar, dan juga partner kami dari ISI Surakarta, Mbak Sofi sama Mbak Eka, yang ya menjadi tutor kami selama di lapangan ketika pelatih kami ini tidak bisa menginstruksikan suaranya kalau sudah ada GR ataupun yang lain. Itu ya. Ya, seperti itu. Oke, untuk closing mungkin ya, penutup mungkin dari teman-teman sendiri, mungkin ada kesan, pesan atau titip-titip salam mungkin buat teman-teman yang kenal di Surakarta, bisa sampaikan di kaum podcast IBC. Apa sih yang tidak bisa kaum podcast gitu? Coba, mungkin ada yang mau disampaikan, coba dari siapa nih untuk closingnya? Satu-satu dah Mbak. Oke, satu-satu boleh. Kita punya satu-satu pesan. Oh iya. Kalau saya sendiri sih, ya, kalau saya sendiri itu saya sangat berterima kasih banyak ya sama pelatih kami itu, Mbak Wida sama Mas Andika. Terus ada partner juga kayak Mbak Sopi sama Mbak Eka itu baik banget, maksudnya melatih kami itu dengan sabar walaupun juga sering marah-marah gitu kan. Tapi emang prinsipnya dia itu, dia tidak mau penari dari NTB itu dianggap sebelah mata gitu. Bahwa walaupun kalian cowok-cowok, kalian harus bisa gitu. Kebetulan kan dari NTB itu cowok-cowok semua kan, dan klaster-klaster lain itu ada cewek ada cowok gitu, kayak gabung gitu. Dan kebetulan yang dari NTB cuma cowok semua gitu. Mas Andika itu kayak semangatin, terus tetap temenin kita latihan. Intinya saya berterima kasih banyak sih sama dia. Itu. Ada lagi nggak? Kalau dari saya, Ya itu ya. Itu aja. Oke, dari Bang Akbar, kalau silakan. dari saya yang pertama, saya berterima kasih kepada orang tua saya juga. Ternyata orang tua saya nonton lewat YouTube dan dia bangga. Saya terenyuh gitu hati saya. Nah, itu, dan yang juga Mau tisu nggak?
apa Mau disuruh? juga Oke. ya, kembali ke Sasentra juga terima kasih. Ya, Terus Sasentra. apalagi ke prodi saya bahasa Inggris, kasih Wida udah kasih saya waktu, semoga Wida sehat, dan ada Mas Imam dan Mbak Rita, dia selalu gimana ya menjadi bapak dan ibu kami selama di sana. Saya ucapkan terima kasih. Tanpa beliau kami tidak bisa mengontrol diri lah di sana. Dan untuk Bu R, Wakil Rektor 3, terima kasih juga atas selalu memantau kami. Setiap hari kita harus pap foto, harus Seperti anak ngasih sendiri. tahu kalian ngapain, siapa yang sakit, nah segala macam harus ngasih informasi. Itu aja ya. Dan terima kasih untuk podcastnya juga sudah mengundang kami. Oke. Itu ya cukup. Oke, dari Bang Azhar sendiri yuk. Saya, Iya. oh, kalau dari saya pribadi, saya berterima kasih terhadap Tuhan yang telah memberikan saya umur yang panjang, kesehatan. Saya berterima kasih terhadap Teater Sasentra, dia yang telah membuat saya seperti sekarang ini. Saya berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mempercayai kami sebagai talent tari muktamar yang ke-48. Dan untuk pelatih-pelatih saya khususnya Mas Andika, Mbak Wida yang telah membimbing kami dari awal prosesnya muktamar, sulitnya kayak gimana tari itu. Saya akui juga sulitnya mereka urusin kita yang agak sulit diatur gitu kan. Saya berterima kasih banyak lah sama Mas Andika, sama Mbak Widya, dan teman-teman yang di Solo ada Mbak Eka, Mbak Sopi. Saya berterima kasih atas jamuannya, atas kesempatan yang telah membersamai kami gitu selama kami di situ. Itu saja sih dari saya. Oke, satu lagi nih buat teman-teman dari Sasentra sendiri, kira-kira harapannya untuk Sasentra tuh kedepannya seperti apa? Secara kan udah mencakup nih acara nasional kemarin. Kira-kira ada harapan lebih besar lagi nggak yang harus ditempuh oleh Sasentra? Coba misalkan siapa dari perwakilan Mas Abangnya? Azhar. Ya dah. Oke, Bang Azhar, Kalau silakan. harapan dari kami Teater Sasentra Universitas Muhammadiyah Mataram, semoga Teater Sasentra tetap jaya selalu, itu yang pertama. Tetap dikenang, tetap berguna untuk manusia lainnya gitu. Apalagi terkait ke depan, apa saja yang dicita-citakan semoga tercapai lah, karena memang setiap orang, setiap manusia itu kan mempunyai harapan yang luar biasa gitu. Kita sama-sama aminkanlah harapan semuanya kita gitu. Jangan kita ketawain harapan orang kan, walaupun memang itu lucu, harapan itu kan tinggi kan, tapi memang siapa tahu kan harapan yang kita harapkan itu bisa tercapai atas ikhlasnya Allah terhadap takdir yang udah diciptain kita gitu. Itu aja sih dari Itu. saya. Oke, untuk teman-teman yang nonton video ini, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman dari Sasentra sudah hadir. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin kegiatan awal PIA sampai akhir. Mungkin teman-teman yang belum subscribe channel Kaum Podcast, jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda lonceng yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Mungkin itu saja dari kami. PIA ucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus,